Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Tentara Israel terus melancarkan serangan militernya ke Palestina, terutama ke wilayah Gaza. Kota ini sudah berkali-kali dibombardir Israel hingga menewaskan ribuan warga Palestina. Tercatat 3.300 warga Palestina kehilangan nyawa dan sekitar 13.000 orang yang terluka. Di tengah invasi tentara Israel sejak 2008 silam hingga sekarang, ternyata banyak peristiwa ajaib yang menolong dan membantu para pejuang dan warga Palestina. Mulai dari munculnya pasukan berjubah putih hingga roket yang meluncur sendiri ke pasukan Israel. Berikut beberapa peristiwa ajaib yang terjadi di tengah konflik Palestina dan Israel yang dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, munculnya pasukan lain yang tidak dikenal. Munculnya pasukan lain yang tidak dikenal, peristiwa ajaib ini diceritakan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam Multaqo Al-Qassami. Mereka menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya, sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana. Saya cuma sopir ambulan." Akan tetapi, tentara Israel itu masih bertanya, "Pasukan yang berpakaian putih-putih di belakang kamu tadi masuk kelompok mana?" Si sopir pun kebingungan karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. "Saya tidak tahu," jawaban satu-satunya yang ia miliki. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal itu juga diceritakan penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya. Para pejuang menjawab, "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang." Seorang tentara Israel di saluran milik Israel juga mengatakan, "Kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot yang panjang. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati. Mereka bertanya siapakah sebenarnya pasukan berseragam putih itu." Begitu juga pernah terjadi di penghujung Januari 2009, menceritakan bahwa mereka melihat pejuang Gaza berpakaian serba putih. Pasukan berseragam putih ini ikut membantu para mujahidin Palestina. Suatu hari, di sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Rais, tepatnya di Jalan Al-Qaram, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis di situs Filistin Al-An mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam menggunakan baju hitam-hitam. Akan tetapi tentara itu malah marah dan memukulnya, hingga laki-laki malang itu pun pingsan. Selama 3 hari berturut, setiap ditanya, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Akhirnya, tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Nah, sahabat surga, peristiwa itu mengingatkan kita tentang Perang Badar, yang dimana ribuan malaikat ikut menjadi pasukan perang dalam membantu umat muslim. Lalu, apakah pasukan berbaju putih yang ada di Palestina itu adalah para malaikat? Wallahu a'lam. Yang kedua, senjata RPG tiba-tiba menembak. Senjata RPG pejuang Palestina tiba-tiba menembak tank Israel. Peristiwa ini diceritakan seorang ketua mujahid Gaza kepada Ustadz Abdullah Zaik Abdul Rahman. Dalam suatu pertempuran, ketua mujahid Palestina memberi arahan kepada pejuangnya agar tidak menyerang tank Israel yang memasuki kawasan mereka. Saat itu, mereka hanya memiliki bekal 6 senjata RPG. Senjata RPG adalah granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari bahu berhulu ledak.
Namun, tiba-tiba senjata itu menembak sendiri ke arah tank Israel dan memusnahkannya. Mereka heran kenapa tiba-tiba senjata mereka berfungsi dan menembak sasaran. Setelah peristiwa itu selesai, para pejuang mendapati 6 senjata RPG itu tidak digunakan. Lalu, siapakah yang meluncurkan anak roket itu? Ulama yang bermimpi bertemu Nabi. Ada cerita menakjubkan di mana seorang ulama Suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana?" Lalu baginda Nabi menjawab, "Aku mau berperang di Gaza." Masya Allah, itulah peristiwa ajaib yang diceritakan Ustadz Abdullah Zai ketika berada seminggu di Gaza dalam misi kemanusiaan. Yang keempat, mujahid dengan mushaf di kantongnya. Seorang mujahid masih hidup meski terkena serangan. Ini cerita seorang dokter di Gaza yang mengurus seorang pasien yang terluka parah terkena serangan meriam Israel. Pasien itu adalah seorang mujahid Palestina. Ketika dokter itu membedah tubuh mujahid yang dipenuhi serpihan besi atau sarpenel, atau peluru yang ditembakkan dari meriam. Qadarullah, mujahid itu masih hidup karena jantungnya tidak ditembus serpihan peluru itu. Ternyata di dada sang mujahid itu melekat sebuah mushaf Al-Quran yang diletakkan di dalam poket bajunya. Yang kelima, cuaca ekstrim landa wilayah Israel. Cuaca ekstrim landa wilayah Israel tidak ada yang kebetulan. Semua adalah kehendak Allah yang apabila dikehendakkan, apapun bisa terjadi. Beberapa hari lalu, militer Israel gagal memasuki jalur Gaza Palestina. Mereka terpaksa menunda serangan karena cuaca ekstrim melanda wilayah Israel. Mulai dari badai pasir, banjir, dan cuaca buruk menyebabkan pilot dan operator drone Israel kesulitan mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini pun diyakini sebagai bentuk pertolongan Allah untuk Palestina. Selain peristiwa ajaib di atas, masih banyak keajaiban lain yang terjadi di Gaza Palestina. Seperti tidak ada terciumnya bau tidak sedap di wilayah Palestina, ataupun terciumnya aroma wangi dari jasad para syuhada dan lain sebagainya. Nah, sahabat surga, itulah beberapa peristiwa ajaib yang terjadi di tengah konflik Palestina dan Israel. Semoga video ini bisa menjadikan pelajaran kepada kita semua. Mari kita doakan saudara kita yang ada di sana. Kejayaan bagi Palestina tercinta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.